Pada video ini, saya akan menjelaskan bab 2 terkait dengan akar-akar persamaan nonlinear. Akar-akar persamaan nonlinear ini pada umumnya untuk menyelesaikannya dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama adalah metode tertutup atau sering disebut sebagai metode pengurung, dan kemudian yang kedua adalah metode terbuka. Metode tertutup merupakan metode menentukan akar-akar persamaan nonlinear di dalam suatu selang atau interval yang memuat akar-akar tersebut. Makanya disebut sebagai metode tertutup atau mengurung, karena diambil satu interval yang memuat atau mengurung akar-akarnya. Kemudian metode terbuka. Metode terbuka adalah metode yang menggunakan satu atau dua nilai awal yang tidak perlu mengurung akar-akar persamaan nonlinear. Nah, kemudian metode tertutup ini dalam video ini dan video-video selanjutnya akan membahas metode grafik, metode bagi dua atau biseksi, kadang disebut juga sebagai metode setengah interval. Kemudian yang ketiga adalah metode regula falsi atau sering disebut sebagai metode posisi palsu atau interpolasi linear. Adapun metode terbuka yang biasa sering digunakan dan dibahas yaitu metode titik tetap atau metode iterasi, kemudian metode Newton-Raphson, dan metode secant atau tali busur. Sebenarnya metode terbuka ini masih ada lagi metode-metode yang lain, tapi dalam video ini nanti selanjutnya akan saya jelaskan sampai di metode secant atau tali busur saja. Nah, kita mulai dengan mencari atau menentukan akar-akar persamaan nonlinear dengan metode tertutup. Dimulai pertama dengan metode grafik. Sesuai dengan namanya metode grafik, berarti metode ini kita menggunakan grafik. Nah, saran saya sebaiknya untuk membuat grafik, sebaiknya kita menggunakan aplikasi GeoGebra yang kalian dapat download di laman geogebra.org. Berikut saya berikan cara untuk mendownload aplikasi GeoGebra. Ketik saja GeoGebra, kemudian pilih application download. Nanti di sini ada muncul beberapa aplikasi GeoGebra. Nah, ini bisa kalian pilih yang graphing calculator. Ya, terus kalian klik download. Kira-kira size dari aplikasi ini tidak lebih dari 70 MB. Jadi lumayan ringan kalau diinstal di laptop. Nah, jika sudah terdownload, kalian langsung install dan akan muncul di layar komputer Anda shortcut graphing calculator seperti ini. Ya. Jadi bisa kalian lihat ini ya. Dan kalau kita klik dua kali dibuka, ya, tampilannya bentuknya seperti ini. Kita kembali ke itu tadi terkait aplikasi GeoGebra, kemudian kita kembali ke materi tadi. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan suatu persamaan nonlinear? Nah, berikut ini diberikan contoh permasalahan. Tentukan hampiran akar positif dari x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 2x kurang 1 sama dengan 0 dengan nilai akarnya minimal 3 angka di belakang tanda koma. Nah, kita bisa menggambarnya menggunakan aplikasi yang tadi sudah di-download, yaitu aplikasi GeoGebra. Nah,
Kita lihat caranya menggambar grafik di GeoGebra. Kita masukkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1 ke aplikasi GeoGebra. Jadi kita ketik fx sama dengan x pangkat 3, x kita ketik x biasa, pangkatnya adalah shift tanda segitiga, itu adalah artinya pangkat ya, pangkat 3. Kemudian anak panahnya kita geser ke kanan dengan tanda panah ke kanan di keyboard, kemudian dikurangi tadi soalnya tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1. Tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1. Iya, ini grafiknya ya. Bisa kita lihat di sini di grafik ini bisa kita zoom ya grafiknya dengan mengklik ini tanda zoom in, atau kita scroll mouse kita. Bisa kita lihat di sini bahwa akar-akar dari persamaan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0 ada 3, yaitu titik-titik yang berpotongan dengan sumbu x. Ini sumbu x-nya yang berpotongan dengan sumbu x di sini, kemudian di sini dan di sini. Kita lihat di sini bahwa titik-titik yang berpotongan itu adalah 2 titik bernilai negatif, sedangkan 1 titik bernilai positif. Nah, di soal tadi yang diinginkan yaitu akar positif, berarti yang ini yang berpotongan dengan sumbu x, akar positifnya ya, yang diberi tanda warna merah atau titik merah ini. Nah, bagaimana cara kita melihat nilai ini berapa? Karena di skala ini tidak kelihatan ya. Skala tadi terlihatnya cuman kalau yang digambar tadi terlihatnya hanya 1 dan 2. Ini bisa kita zoom. Kita klik tanda zoom in, atau kursor dari mouse kita yang ada scrollnya kita scroll. Nah, muncul di sini angkanya, muncul 1,2 di sini, mendekati 1,2. Bisa kita scroll lagi ke dalam, kita geser. Kalau kita geser, kita klik kiri, tahan, lalu kita tarik untuk menggesernya. Kemudian kita scroll lagi terus. Nah, di sini kelihatan skalanya 1,2 sampai 1,3. Kita scroll terus, kelihatan di sini akarnya dekat dengan 1,25. Nilai tanda di belakang komanya, angka di belakang komanya mulai bertambah karena kita scroll ke dalam, kita zoom in ke dalam. Diinginkan sampai 3 angka di belakang koma. Nah, sudah muncul 3 angka di belakang koma, yaitu nilainya di antara 1,245 dan 1,250 di sini ya. Berarti dugaan kita hampiran akar positifnya yaitu yang cukup dekat dengan 1,245. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akar tersebut adalah, akar hampiran positif tersebut adalah x sama dengan 1,245. Mari kita cek berapakah nilai x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1 pada saat x-nya sama dengan 1,245. Ternyata setelah dihitung nilainya adalah minus 0,01019. Jadi tidak persis nilainya 0 ya. Nilainya adalah minus 0,01019. Ini nilai ini cukup dekat dengan 0. Makanya ini disebut sebagai akar hampiran.
karena akar ini tidak membuat fungsi fx ini tepat menjadi 0. Kemudian kita lanjutkan. Metode grafik ini sangat diperlukan untuk membantu menentukan dua nilai awal pada metode tertutup yang lainnya. Dengan melihat grafik, kita dapat melihat posisi atau letak akar pada sumbu X dengan jelas, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan pemilihan dua nilai awal. Jadi metode grafik ini sebenarnya sangat penting untuk metode-metode lainnya ya, untuk penentuan awal tentunya. Jadi sebelum kita mengerjakan penyelesaian akar persamaan nonlinear, sebaiknya kita gambar dulu fungsinya. Nah, bentuk-bentuk fungsi setelah digambarkan itu ada bermacam-macam ya. Setelah kita gambar, bisa kelihatan akarnya atau sifat dari fungsi itu seperti apa. Bisa kita lihat di sini gambar pertama sebagai contoh, ada fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jika kita ambil x1 di sini titik ini, kemudian x2 di titik ini, maka kita tidak akan mendapatkan akar di sana karena fungsi fx-nya tidak memotong sumbu x. Kemudian bentuk yang berikut, kalau kita ambil x1 di sini, kemudian x2 di sini, sedangkan fx-nya seperti ini, maka tentu saja pada interval x1 sampai x2 ini ada dua titik perpotongan antara fungsi fx dengan sumbu x. Kemudian kalau fungsinya bentuknya seperti ini, di sini bisa kita lihat kalau kita ambil interval x1 sampai x2 di sini, maka di dalam interval itu ada 3 akar dari fungsi fx tersebut. Nah, kemudian bentuk yang keempat, kalau fungsi fx-nya seperti ini, lalu kita mengambil interval dari x1 sampai x2 di sini, maka di sini ada dua bentuk. Ada akar yang memotong, ada fungsi fx yang memotong sumbu x di dua titik, kemudian dari tengah, dari sini ke x2 itu tidak ada yang memotong sumbu x. Nah, ini memberikan kita informasi bahwa dengan melihat gambar kita bisa menentukan di mana nilai awal yang bisa kita ambil untuk digunakan dalam metode-metode yang akan kita pakai untuk mencari akar-akar persamaan non-linear. Kita lanjutkan metode berikutnya, yaitu metode bagi dua. Metode bagi dua ini disebut sebagai metode bagi dua karena kita akan mengambil sebuah interval yang mengurung akar tersebut dan selanjutnya akan kita bagi dua interval tersebut sampai konvergen ke akar tersebut. Nah, sebelum masuk ke metode secara matematisnya, berikut ini akan saya jelaskan secara grafis atau secara garis besar terkait dengan metode bagi dua. Berikut ini diberikan gambar fungsi fx ini yang bergerak ini ya, yang bergerak melengkung ini fungsi fx memotong sumbu x di yang titik merah ini. Nah, titik merah ini itu disebut sebagai akar dari fungsi fx. Nah, metode bagi dua ini langkah awalnya adalah kita memilih satu interval dengan batas atas dan batas bawah yang mengurung atau memuat akar tersebut. Nah, di gambar ini diambil batas bawahnya A1 dan batas atasnya B1. Jelas interval dari A1 sampai B1 ini mengurung atau memuat akar yang titik merah ini. Nah, setelah dipilih interval dengan batas bawah A1 dan batas atas B1, kemudian kita bagi dua lagi interval ini. Rumus bagi dua yaitu A1 ditambah dengan B1 dibagi dengan 2. Kita dapatkan B2.
Nah, B2 itu adalah titik tengah antara A1 dan B1. B2 letaknya di sini, titik B2 sudah membagi interval A1 B1 menjadi dua bagian dengan titik tengahnya B2 di sini. Selanjutnya kita hitung B2, FB2-nya. Apakah FB2-nya positif atau negatif? Ternyata di sini FB2-nya di bawah sumbu X, berarti ini adalah negatif. Karena nilainya negatif, berarti batas atas B1 yang nilainya negatif ini kita gantikan dengan B2. Jadi sekarang yang kita analisis adalah interval baru. B1-nya kita hilangkan, yang kita analisis adalah interval dari A1 sampai dengan B1. Nah, langkah berikutnya kita lakukan lagi, ulang langkah seperti yang tadi, kita bagi dua lagi interval A1 sampai B2. Kita bagi dua interval A1 sampai B2, kita dapatkan A2 di sini. Ya. A2 di sini kita hitung F2-nya, ternyata FA2-nya itu bernilai positif. Kalau FA2-nya bernilai positif, maka A1 yang semula di sini kita gantikan dengan A2 yang baru. Jadi kita dapat interval yang baru, yaitu A2 sampai dengan B2. Intervalnya makin pendek ya, makin mendekati akar dari fx yang berwarna merah ini. Nah, jadi kita dapat interval yang baru yaitu A2 sampai B2. Nah, setelah itu kita lakukan lagi pembagian interval lagi. Interval A2 sampai B2 ini kita bagi dua lagi. Diperoleh A3 di sini. A3-nya, FA3-nya bernilai positif sehingga A2-nya kita gantikan dengan A3. Nah, secara garis besar begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai yang cukup dekat yang diinginkan dengan hampiran akar yang diinginkan. Selanjutnya secara fisis, secara real, berikut misalnya diberikan fungsi seperti ini, bisa kita lihat setelah kita diberikan fungsi, kita menggambarkan di aplikasi GeoGebra bentuknya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kita lihat di sini di metode bagi dua, langkah awalnya kita menentukan dua titik atau satu interval dengan batas atas dan batas bawah. Di sini kita lihat berpotongan di antara 1 dan 2. Jadi kita bisa mengambil interval dari 1 sampai 2 karena pada interval ini ada akarnya di sana. Atau bisa saja kita ambil dari 0 sampai 2 intervalnya. Yang tidak bisa kita lakukan adalah kalau kita mengambil interval yang tidak memuat akar tersebut. Misalnya kalau kalian ambil interval dari 0 sampai 1, maka jelas kalian tidak pernah akan mendapatkan akarnya di interval tersebut karena interval tersebut tidak memuat akar dari fx. Jadi yang kita ambil adalah interval 1 sampai 2. Nah, setelah kita mengambil interval 1 sampai 2, maka interval 1 sampai 2 ini kita bagi 2. Jadi 1 ditambah 2 dibagi 2 adalah 3 dibagi 2, 1,5. Jadi titik tengahnya di sini 1,5. Nah, karena 1,5 ini nilainya positif, bisa kita lihat ya, 1,5 ini grafiknya dilalui di atas ini positif nilainya, maka 2 ini kita gantikan dengan 1,5. Jadi interval yang tadinya 1 sampai 2 kita persempit jadi 1 sampai 1,5. Ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi kita persempit intervalnya dari 1 sampai 1,5. Nah, kemudian rekat berikutnya kita bagi dua lagi interval 1 sampai 1,5. Kita bagi dua lagi intervalnya, berarti 1 ditambah 1,5 dibagi 2. Kita dapat nilainya 1,25 di sini. Nah, 1,25 nilainya positif. Berarti 1,25 ini menggantikan 1,5. Jadi intervalnya kita perkecil lagi dari 1 sampai di 1,25.
Nah, kita lakukan lagi pembagian interval menjadi 2. Jadi dari 1 sampai 1,25 kita bagi 2 lagi. 1 ditambah 1,25 dibagi 2. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hampiran akar yang diinginkan. Diteruskan sampai mendekati hampiran akar yang diinginkan. Hampiran akar yang diinginkan itu yang seperti apa? Diukur dengan membandingkan kesalahan relatif hampiran. Mari kita bahas apa itu kesalahan relatif hampiran. Kriteria penghentian iterasi dan estimasi kesalahan. Nah, perhitungan dapat dihentikan jika target kesalahan terkecil tercapai. Pada sebagian besar kasus, nilai akar eksak itu tidak kita ketahui, sehingga kita perlukan kriteria untuk menghentikan perhitungan kita. Kriteria itu yaitu dengan menggunakan besaran kesalahan relatif hampiran yang dirumuskan dengan epsilon subscript RH sama dengan nilai mutlak X nu dikurangi X old dibagi dengan X nu. X nu nya adalah hampiran akar pada iterasi akhir, X old nya adalah hampiran akar pada iterasi sebelumnya. Nah, nanti ini akan jelas kalau kita lihat secara langsung dalam perhitungan akar secara matematisnya. Nah, berikut ini diberikan metode bagi 2 secara matematis ya, langkah-langkah menentukan hampiran akar persamaan non-linear fx sama dengan 0 dengan metode bagi 2. Yang pertama, kalian tentukan interval yang memuat akar dengan menaksir batas bawah X1 dan batas atas X2 dengan syarat fx1 dikalikan dengan fx2 itu nilainya harus negatif. Nah, nanti ini kita bisa lihat dengan menggambar grafik fx-nya. Baru kita bisa tentukan berapa nilai x1-nya dan berapa nilai x2-nya. Makanya metode grafik tersebut sangat membantu ya. Karena dengan melihat grafik kita bisa menentukan interval mana yang memuat akar dari fx sama dengan 0. Langkah yang kedua, kita hitung hampiran akarnya. Jadi tadi ada x1 batas bawah dan ada x2 batas atas. Hampiran akarnya kita kasih nama dengan xn. Jadi nanti mulai dengan x3, kemudian perhitungan selanjutnya akar selanjutnya x4, akar berikutnya akar selanjutnya x5, berikutnya akar selanjutnya x6 sampai pada akar yang diinginkan. Kita menentukan akarnya gimana? Dengan rumus bagi 2. Sudah diberikan rumusnya di sini ya, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Itu adalah hampiran akarnya. Selanjutnya langkah berikutnya kita hitung nilai fxn-nya atau nilai f di akarnya. Nah, kalau nilai fxn-nya sama dengan 0 berarti kita berhenti karena nilai xn tersebut merupakan akar dari fx. Tetapi jika tidak 0, maka kita hitung kesalahan relatif hampirannya. Jika kesalahan relatif hampirannya kurang dari kesalahan relatif yang diinginkan, maka kita berhenti sampai di langkah 3 ini dan kita simpulkan bahwa akar persamaan non-linear fx sama dengan 0 adalah xn itu. Nah, berikut adalah rumus kesalahan relatif hampiran ya. Nilai mutlak dikalikan nilai mutlak dari pembagian xn dikurangi xn kurang 1 dibagi dengan xn dengan n-nya mulai berjalan dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nanti kalau x3 berarti x3 dikurangi dengan x2 dibagi dengan x3. Itulah nilai kesalahan relatif hampirannya. Nah, jika langkah 3 ini tidak terjadi, maka kita lanjutkan ke langkah 4 untuk perhitungan hampiran akar pada subinterval x1, x2. Ya, jadi tadi sudah dapat x3, kita bagi 2. Nah, kita hitung interval yang baru.
Langkah keempat yaitu dengan mengecek tanda. Kalau fx3-nya dikalikan dengan fx2-nya kurang dari 0, maka batas bawahnya kita gantikan, x1-nya kita gantikan dengan x3, sedangkan batas atasnya kita tetap gunakan. Jadi kita dapat subinterval baru, yaitu dari x3 sampai dengan x2. Sebaliknya, jika fx3 dikalikan dengan fx2 nilainya lebih dari 0, maka x1-nya tetap kita gunakan batas bawahnya, sedangkan batas atasnya kita gantikan dengan x3. Nah, tahap ini nanti analog nanti ya, karena tahapnya akan berulang-ulang, karena kita membagi interval menjadi 2, memperkecil interval tersebut, maka langkah ini akan berulang-ulang sampai mendekati kesalahan relatif hampiran yang diinginkan. Nah, setelah kita menghitung menentukan subinterval baru yang lebih kecil, kemudian kita kembali ke langkah 2 untuk menghitung hampiran akar yang baru. Langkah kedua kita pakai rumus bagi 2 untuk menentukan hampiran akar yang baru pada interval subinterval yang baru yang lebih kecil. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hampiran yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah pada metode ini akan bisa dipahami jika diberikan contoh kasus. Berikutnya diberikan contoh kasus, kita masih hitung secara manual dengan metode yang tadi, metode bagi 2 dengan 4 langkah. Berikut masalahnya, tentukan hampiran akar positif dari x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 2x kurang 1 sama dengan 0 dengan kesalahan relatif hampiran sebesar 0,1. Jadi di soal ini menginginkan hampiran akar dengan kesalahan relatifnya sebesar 0,1. Pertama kita tuliskan dulu fx-nya. Fx-nya tidak lain adalah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 2x kurang 1, dan epsilonnya atau kesalahan relatif hampirannya adalah 0,1. Sesuai dengan langkah-langkah metode bagi 2 tadi, langkah pertama adalah kita menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, bagaimana menentukan batas dan batas bawah dan batas atas? Kita gambar dulu fungsi fx-nya. Jadi fungsi fx-nya tadi sudah kita gambar ya di contoh grafik tadi. Metode grafik tadi kita sudah gambar hasilnya. Gambarnya bentuknya adalah seperti ini. Soalnya meminta hampiran akar positif, sehingga kita tentukan interval yang memuat akar. Jadi batas atasnya terserah kalian tentukan berapa, batas bawahnya terserah kalian tentukan berapa, yang penting pada interval tersebut memuat akar. Jadi boleh kalian ambil batas bawahnya 0, batas atasnya 2, atau batas bawahnya 1, batas atasnya 2, atau batas bawahnya 0,5, batas atasnya 1,5. Kita bisa lihat dari grafik ini ya. Nah, di sini saya pilih batas bawahnya 1 dan batas atasnya 1,5 karena f1-nya atau fx1-nya bernilai negatif dan fx2-nya bernilai positif, sehingga perkaliannya negatif ya. Itu syarat langkah 1. Kalau dilihat di grafik sesuai ya. Kemudian langkah keduanya, hitung hampiran akar x3-nya pada interval x1 x2. Jadi x1 kita tambahkan x2 dibagi dengan 2, kita peroleh 1,25. Jadi hampiran akar pertama kita dapat 1,25. Kita hitung nilai fx3-nya. Nilai fx3 yaitu nilai f1,25. Bagaimana cara menghitungnya? Ya kita substitusikan saja 1,25 ini ke dalam fungsi fx ini ya.
Jadi X-nya kita ganti dengan 1,25 pangkat 3 tambah 1,25 pangkat 2 kurang 2 kali 1,25 kurang 1. Didapat nilainya 0,0156 dan ternyata nilai fx3-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kalau tidak sama dengan 0 berarti kita hitung kesalahan relatif hampirannya. Dengan rumus ini ya, X3 dikurangi X2 dibagi dengan X3. Kita masukkan nilai X3-nya, kita masukkan nilai X2-nya, bagi dengan nilai X3-nya, kita peroleh 0,2. Tanda nilai mutlak ini mengartikan kalau nilai ini negatif, maka nilai mutlak ini memberikan nilainya harus menjadi positif. Ya. Karena nilai kesalahan relatif hampirannya 0,2 masih lebih besar dari nilai epsilon yang diinginkan 0,1, sehingga perhitungan kita lanjutkan ke langkah 4. Nah, seandainya kalau nilai kesalahan relatif hampiran ini sudah lebih kecil dari 0,1, maka langkah perhitungan kita hentikan sampai di sini saja. Tetapi berhubung karena nilai kesalahan relatif hampirannya lebih besar, masih lebih besar daripada 0,1, maka perhitungan ini kita lanjutkan ke langkah 4. Langkah 4 yaitu kita menentukan subinterval baru yang berada di dalam X1, X2. Nah, cara menentukan interval baru itu kita melihat nilai F3-nya 0,15, nilai F2-nya 1,625. Nah, hasil perkaliannya ternyata adalah positif. Sehingga interval yang baru, batas bawahnya kita tetap menggunakan X1, sedangkan batas atasnya kita gantikan dengan X3. Jadi X2 kita gantikan dengan X3 yang sudah kita dapat. Jadi subinterval yang baru untuk hampiran akar selanjutnya yaitu X3, X1 sampai dengan X3. X1-nya adalah 1, kemudian X3-nya adalah 1,25. Kita lanjutkan ke langkah kedua, hitung hampiran akar X4. Ya, hampiran akar selanjutnya setelah X3 adalah X4 pada interval yang baru yaitu X1 sampai X3. Lalu kita gunakan rumus bagi 2, X1 ditambah X3 dibagi dengan 2 diperoleh nilainya 1,1225. Lalu kita lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3-nya yaitu menghitung fx4. Fx4 ternyata nilainya adalah setelah dihitung dimasukkan ke rumus fx, nilainya adalah minus. Dan kita lihat bahwa fx4-nya tidak 0. Tidak 0, kita hitung kesalahan relatifnya. Relatifnya berarti menjadi x4 dikurangi x3 dibagi x4. Ya, x4 ini yang hampiran yang sekarang dikurangi hampiran yang sebelumnya dibagi dengan hampiran yang sekarang. Hampiran sekarang tadi 1,125 dikurangi 1,25 dibagi dengan 1 bagi 1,25 sama dengan hasilnya 0,001. Dan ternyata kesalahan relatif hampiran ini 0,0111 masih lebih besar dari 0,1, sehingga perhitungannya masih kita lanjutkan kembali ke langkah 4 lagi. Kita tentukan lagi subinterval baru di dalam X1 sampai X3. Kita hitung nilai fx4-nya. fx4-nya minus 0,5, sedangkan fx3-nya 1,25. Sehingga hasil perkaliannya negatif. Kalau hasil perkaliannya negatif, maka batas bawahnya digantikan dengan X4, sedangkan batas atasnya tetap X3. Jadi subinterval baru yang digunakan untuk hampiran yang selanjutnya yaitu X4 sampai dengan X3. Lalu kita kembali ke langkah 2 lagi, kita hitung hampiran akar X5-nya dengan rumus bagi 2. Setelah didapat X5-nya 1,1875, kita hitung fx5-nya, ternyata nilainya tidak 0. Lalu kita hitung kesalahan relatifnya, X5 dikurangi X4 dibagi X5, ternyata nilainya 0,05226. Nah, kita lihat ternyata kesalahan relatifnya 0,05 sudah kecil dari 0,01, sehingga perhitungan ini berhenti di sini.
Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa hampiran akar dengan kesalahan relatif hampiran sebesar 0,1 yaitu nilainya adalah X5 1,1875. Nah, ini adalah perhitungan secara manual. Nah, kalau diminta kesalahan relatif hampirannya 0,001, berarti langkah di atas ini masih kita lanjutkan ke langkah 4 sampai kita peroleh nilai kesalahan relatif hampirannya lebih kecil dari 0,001. Sebagai latihan, supaya kalian lebih memahami langkah-langkah metode penyelesaian akar dengan metode bagi dua ini, selesaikanlah dengan soal yang sama seperti contoh yang tadi diberikan, tetapi kesalahan relatifnya diganti menjadi 0,01. Berarti tahap ini kalian lanjutkan lagi ke langkah keempat sampai didapat kesalahan relatifnya kurang dari epsilon. Harapannya dengan mengerjakan secara manual metode ini, kalian dapat lebih memahami metode ini sehingga bisa diaplikasikan dalam perhitungan dengan bantuan komputer, dengan Microsoft Excel, atau dengan bantuan program.